sebuah kebanggaan, terlebih berasal dari universitas ternama seperti Universitas Gadjah Mada. Menurutnya, jika dokumen tersebut benar dan sah, maka yang paling sederhana adalah menunjukkan ke publik agar polemik segera selesai. Jadi, dalam pernyataannya, Lukas bahkan menduga bahwa sikap keras Jokowi yang tetap tidak menunjukkan ijazahnya ke masyarakat mungkin saja dipengaruhi oleh denda politik terhadap Roy Suryo dan pihak lainnya yang turut mempertanyakan keaslian dokumen akademik tersebut. Tidak berhenti di situ, Lukas juga menyebut bahwa para relawan Jokowi yang terus mendukung Jokowi sampai saat ini adalah remah-remah roti, artinya tinggal sisa-sisanya saja. Pernyataan itu langsung memicu emosi dari pendukung Jokowi yang tampak tidak sabar menunggu giliran berbicara. Alih-alih menjawab isi argumen Lukas, ia menyerang balik secara personal dengan menyebut Lukas sebagai pengkhianat Jokowi. Suasana studio mendadak gaduh dan kedua pihak saling bersahutan sebelum akhirnya moderator turun tangan untuk menengahi keadaan dan meminta perdebatan kembali pada polemik mengenai keaslian ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo alias Jokowi. Kembali menjadi sorotan publik, gugatan demi gugatan dilakukan oleh masyarakat. Polemik panjang ini telah berulang beberapa kali sejak pertama kali muncul 2019 lalu. Saat itu, isu mengenai keaslian ijazah Jokowi pertama kali beredar luas di media sosial dan mengundang perdebatan publik. Polisi pun melakukan penangkapan terhadap penyebar hoaks, yaitu Umar Khalid Harahap yang menyebar narasi bahwa Jokowi menggunakan ijazah SMA palsu saat mendaftarkan diri sebagai calon presiden. Polisi menetapkan Umar sebagai tersangka atas penyebaran informasi hoaks yang meresahkan. Polemik serupa kembali memanas pada Oktober 2022 ketika penulis buku Jokowi Undercover, Bambang Trimulyono, menggugat Jokowi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Tuduhan serupa kembali diajukan pada April 2024. Kali ini datang dari tokoh politik Egy Sujana dan sebelah pihak lainnya. Namun gugatan mereka terhadap Jokowi ditolak oleh PN Jakarta Pusat. Tahun 2025, isu ini kembali mencuat. Mantan dosen Universitas Mataram, Rismon Hasiholan Sianipar, ikut meramaikan kontroversi. Ia mempertanyakan keaslian skripsi dan ijazah Jokowi, terutama dari penggunaan font Times New Roman yang dianggap tidak lazim digunakan pada awal 1980-an. Namun UGM segera memberikan klarifikasi bahwa penggunaan font tersebut sudah umum di beberapa percetakan sekitar kampus saat itu. nah dia kan mantan presiden 2 periode. Dia kan bukan Risa Khalid yang harus menyembunyikan praktek korupsi minyak dan atau para koruptor, para manipulator. Dia presiden. Negara Refli Harun menyoroti latar belakang narasumber bernama Sugeng saat tampil dalam acara Rakyat Bersuara. Menurut Refli, posisi dan kapasitas Sugeng sangat menentukan bagaimana publik menafsirkan argumentasinya dalam perdebatan yang berlangsung. Refli menjelaskan bahwa apabila Sugeng hadir sebagai perwakilan Indonesia Police Watch, maka kritik dan pandangannya tidak akan melakukan penghinaan terhadap Rismon maupun pakar hukum tata negara lainnya. Sebab sebagai pegiat lembaga pengawas kepolisian, Sugeng memiliki ruang untuk menyampaikan penilaian independen dalam konteks advokasi publik. Saya sedang berbicara soal ilmiah. Anda menipu publik kalau begitu caranya. Saya bicara ilmiah. Udahlah. Namun, Refli menilai situasinya akan berbeda jika Sugeng tampil apa adanya dengan identitas sebagai mantan caleg PSI. Dalam konteks tersebut, publik tentu bisa memahami jika pertanyaannya kemudian dianggap sebagai sikap politik dan pembelaan standar terhadap Jokowi, mengingat afiliasi PSI yang dikenal sebagai partai pendukung Jokowi. Dengan kata lain, sudut pandang Sugeng akan lebih mudah dinilai sebagai bagian dari manuver politik ketimbang analisis netral. Hal itulah kenapa Refli kemudian menyebut bahwa Sugeng menipu publik. Sementara itu, netizen ramai mengkritik keras sikap Adi Darmawan saat terlibat perdebatan dengan Prof. Nasrullah dalam sebuah diskusi di Rakyat Bersuara terkait polemik ijazah Jokowi. Dalam tayangan beredar luas di media sosial, Adi terlihat meninggikan suara dan tampak melotot saat menghadapi argumen Prof. Nasrullah. Sikap tersebut langsung memicu reaksi keras dari warganet. Banyak yang menilai Adi Darmawan kehilangan etika berdiskusi dan terlalu emosional menghadapi perbedaan pendapat. Komentar menyebut bahwa perdebatan soal ijazah seharusnya disampaikan dengan argumen hukum dan data, bukan emosi. Sebagian netizen juga menilai Prof. Nasrullah tetap tenang dan konsisten mempertahankan argumennya meski menghadapi tekanan verbal dari forum tersebut. Tayangan itu terus menyebar dan memicu perdebatan lanjutan di media sosial, terutama soal etika berdiskusi di ruang publik yang seharusnya tetap mengutamakan rasionalitas dan profesionalitas.